Di episode sebelumnya, Ki Baihun hendak membunuh Xiaoyan, tetapi avatar jiwa Xiaoyan muncul dan menghentikannya. Saat Ki Baihun mencoba kabur, tubuhnya direbut kembali oleh Simo. Di saat yang sama, avatar Xiaoyan yang bertopeng 9 mata lalu muncul dan memaksa Ki Baihun pergi. Bahaya mereda, dan avatar Xiaoyan kembali ke tubuhnya. Namun jelas Xiaoyan kini terseret ke dalam permainan para kelompok divisi pengendali kehidupan. Kini tampaknya kebenaran tentang sosok misterius yang berada di balik divisi pengendali kehidupan masih belum terungkap sepenuhnya. Meskipun seluruh petunjuk sebelumnya mengarah kepada Simo yang sangat mungkin berasal dari klan Siming, kenyataan kini justru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Dia ternyata hanya mengendalikan tubuh Ki Baihun untuk sementara waktu dan sama sekali bukan bagian dari klan Siming. Dengan demikian, identitas Simo tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Mereka selalu muncul dengan wajah tertutup topeng, menggunakan topeng 7 kehidupan yang ditempa oleh si nomor 8. Namun pada saat ini, sebuah ide gila muncul di benak Xiaoyan. Jika topeng itu adalah hasil tempaannya, mungkinkah nomor 8 membuat salinan lain? Bagaimana jika 2 atau bahkan 3 Simo muncul sekaligus di hadapan dunia? Mungkin keadaan akan menjadi jauh lebih menarik. Selama ini divisi pengendali kehidupan mempermainkan dunia dan seluruh makhluk hidup. Lalu mengapa mereka boleh menjadikan kita sebagai bidak permainan, sementara kita tidak boleh melakukan hal yang sama pada mereka? Begitu gagasan itu terbentuk, Xiaoyan tidak berniat menyimpannya sendiri. Dia membiarkan seluruh anggota rapat di alam dewa kekacauan ikut serta dalam rencana tersebut. Hanya dengan begitu, divisi pengendali kehidupan dapat benar-benar terjerat dalam kekacauan. Di tengah kenyataan dan ilusi yang sulit dibedakan, mungkin topeng itu akan memberikan lebih banyak petunjuk tentang identitas mereka. Bahkan mungkin mengungkap cara untuk membunuh mereka sepenuhnya. Setelah berbagai percobaan, mereka dapat menyimpulkan bahwa meski divisi pengendali kehidupan mampu menggunakan topeng 7 kehidupan dan jubah ilusi untuk menghilang tanpa jejak, kemampuan mereka ternyata sangat terbatas. Indra mereka pun tidak sekuat yang dibayangkan. Menariknya, pelepasan dan penarikan menara spiritual Shichen dapat dilakukan tanpa suara sedikit pun. Seiring kekuatan Xiaoyan terus meningkat, menara itu tampaknya semakin mudah bersembunyi di dalam tubuhnya. Selama tidak digunakan sebagai senjata atau dikeluarkan secara terang-terangan, keberadaannya nyaris mustahil dideteksi. Jika tidak demikian, jelas mustahil menara Shichen masih bisa tersimpan dengan aman di dalam tubuh Xiaoyan hingga sekarang. Dengan kata lain, kekuatan menara Shichen begitu besar, hingga entitas seperti divisi pengendali kehidupan pun tidak mampu merasakannya. Apa sebenarnya menara itu? Benda yang dibawa sang tertinggi dari wilayah Dewa Kekacauan. Mungkinkah itu juga yang selama ini dicari oleh sang raja? Xiaoyan memang pernah mencurigainya, dan kini dia merasa semakin dekat dengan jawaban mengenai rahasia pagoda emas menara Shichen. Sejauh ini, setiap kemampuan menara itu terasa seperti jalan yang telah dipersiapkan sang tertinggi untuk Xiaoyan. Namun kemampuan sejatinya masih jauh dari kata terungkap. Walau Xiaoyan kini telah berada di puncak jalan terakhirnya, tampaknya dia masih belum cukup kuat untuk menyentuh rahasia terdalam menara Shichen. Dari total 22 lantai, dia baru membuka 15 lantai. 7 lantai terakhir, apa yang tersembunyi di baliknya? Dia pun tak dapat menahan rasa penasarannya. Namun dia tidak memaksakan diri, sebab memasuki setiap lantai menuntut adanya kesempatan yang tepat. Lantai ke-15, koridor keabadian, telah sepenuhnya mengguncang pemahaman Xiaoyan tentang dunia dan tentang menara Shichen itu sendiri. Meskipun ada harga yang harus dibayar, koridor itu memungkinkan seseorang menembus waktu, mencapai masa depan atau masa lalu, bahkan mengubah masa lalu untuk mempengaruhi masa depan. Dalam hukum aliran waktu, hal seperti itu seharusnya mustahil. Karena itu, kemampuan ini saja sudah cukup membuat Xiaoyan tidak berani menggunakannya sembarangan. Terakhir kali dia melakukannya, itu pun demi menyelamatkan Yunjun. Selain itu, penggunaan kekuatan ini juga membutuhkan kitab penambal langit. Sementara kitab penambal langit sendiri merupakan artefak misterius yang hingga sekarang belum kembali muncul. Semua ini sedang dipikirkan oleh avatar Xiaoyan, Suci. Dialah yang mengenakan topeng itu. Aura yang dipancarkannya aneh, dengan tanda kehampaan berkilau di antara alis. Sekilas dia tampak lemah, namun kenyataannya tidak demikian. Dia dapat memanggil keberadaan dari dalam kehampaan. Xiaoyan pernah merasakannya sendiri. Itu adalah salah satu jurus pembunuh paling mutlak. Kemampuan avatar suci ini membuat Xiaoyan tetap memiliki kekuatan untuk melawan, sekalipun menghadapi musuh yang jauh lebih kuat atau bahkan musuh yang mustahil ditaklukkan. Karena itu, Xiaoyan memilih avatar suci untuk mengenakan topeng Jugeng. Di samping itu, kalaupun Simo benar-benar mengetahui penyamarannya, setidaknya tanda kehampaan masih bisa diaktifkan.
dan dia dapat memanggil keberadaan kehampaan untuk membantu kapan saja jika keadaan memburuk. Selain itu, Xiaoyan juga meninggalkan avatar Cinchan sebagai jaminan terakhir. Jika keadaan benar-benar kritis, avatar Yuanzhen dapat diledakkan, sementara avatar Cinchan akan membawa tubuh aslinya pergi. Untungnya, skenario terburuk itu tidak terjadi. Mengenai Chen Xianyuan, meski Xiaoyan tidak mengingat wanita di hadapannya maupun nama asing Chen Xianyuan, dia tahu satu hal, ini bukan pertama kalinya dia pingsan. Nama asing itu membuatnya mengambil langkah antisipasi jauh lebih awal. Dan benar saja, bahaya datang tak lama kemudian. Qi Baihun yang semula seolah pergi, ternyata belum benar-benar meninggalkan tempat itu. Avatar Yuanzhen sendiri sebenarnya telah berhasil menggoyahkan Simo. Namun kehadirannya kembali membuat situasi menjadi kacau. Beruntung Xiaoyan sudah menyiapkan rencana cadangan. Jika Simo benar-benar berhasil menguasai tubuh Qi Baihun dan menyerangnya dengan kekuatan jiwa sepenuhnya, 3 avatar yang Xiaoyan tinggalkan mungkin tidak akan mampu menyelamatkan tubuh aslinya. Kalaupun berhasil bertahan hidup, biayanya akan sangat besar. Tetapi sekarang bahaya itu akhirnya berlalu. Namun, tubuh asli Xiaoyan yang tidak sadarkan diri justru terperangkap dalam sebuah mimpi. Sebuah kenangan tentang alam Xuanyin. Kelinci yang mirip anjing ini melompat-lompat terus, benar-benar menyebalkan. Xiaoyan menggerutu dalam hati. Dia mengingat dengan jelas apa yang terjadi, dan dalam kenangan itu, dia bisa melihat kelinci Bingyun selalu berada dalam pelukan sosok wanita yang anggun. Namun betapapun dia berusaha, dia tidak bisa melihat wajah wanita itu. Wanita itu berbicara kepadanya, tetapi Xiaoyan tidak mendengar satu kata pun. Rasanya membuatnya hampir gila. Dia mencoba mendekat, mencoba mendengar lebih jelas. Namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Aku tahu kau sangat penting bagiku. Lalu mengapa kau membuatku melupakan segalanya? Menjadikanku menyiksa diriku sendiri sebagai iblis hati. Dalam mimpi itu, Xiaoyan hanya bisa merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Tidak peduli seberapa besar usahanya, dia tidak bisa menembus penghalang itu. Aku berusaha sekuat tenaga mengembalikan ingatanku. Apakah ini memang penguncian darimu? Atau ujianmu? Setinggi apapun pengalaman hidup yang telah ia alami, kali ini dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Namun setelah berkali-kali hancur secara emosional, dia akhirnya mulai tenang. Mimpi itu pun berhenti pada satu gambar terakhir. Sosok wanita itu memeluk kelinci Bingyun, perlahan memudar, lalu menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan. Jadi kau menyerahkan dirimu padaku, kau tidak menghapus ingatanku, hanya menguncinya. Dan kini, aku sudah cukup kuat untuk memecahkan penguncian itu. Apapun alasannya, aku tidak akan melupakanmu. Ini bukan kehendakku, ini adalah takdir. Xiaoyan berbisik dengan tekad yang semakin kuat. Keinginannya berubah menjadi kekuatan yang menerobos belenggu kenangan. Serpihan-serpihan ingatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras ke dalam benaknya. Dia akhirnya mengingatnya. Semua yang terjadi di alam Xuanyin. Sikap dingin sang permaisuri setelah dia dibebaskan dari penjara. Bantuan yang terus-menerus diberikannya selama di alam Xuanyin. Sang permaisuri juga yang memanggil pasukan besar Jian dan bertarung bersamanya untuk menghadapi serangan Taisu. Dari sikap dingin hingga panggilan lembut Yuan Dan pada akhirnya, demi melindunginya, dia melepaskan seluruh kekuatan jiwa terakhirnya. Menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan dan lenyap sepenuhnya. Dan dalam ingatan terakhir itu, Xiaoyan menolak untuk melupakannya. Dengan sisa kekuatannya, dia merobek kulitnya sendiri dan mengukir 3 kata, Chen Xianyuan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.